Ketika masa lalu yang berdarah kembali menghantui, Zaid dipaksa turun lagi ke dunia gelap yang dulu ia tinggalkan. Tempat di mana setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan Darkland: The Return. Kisah ini dibuka di sebuah jalan raya, tempat deretan mobil polisi melaju dengan sirene meraung, mengawal seorang buruan muda menuju gedung pengadilan. Di dalam salah satu mobil tahanan, pemuda itu tampak pucat dan gemetar. Wajahnya dipenuhi ketakutan, seolah ia menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah jalan menuju kebebasan, melainkan menuju akhir hidupnya. Di hadapannya duduk seorang polisi wanita bernama Helle. Dengan tatapan lembut namun tetap tegas, ia berusaha menenangkan pemuda itu. Dalam hatinya, Helle berjanji akan menjaga keselamatannya hingga sidang selesai. Meski ia sendiri tidak sepenuhnya yakin dapat menepati janji tersebut. Setibanya konvoi di depan gedung pengadilan, massa langsung meledak dengan teriakan marah. Polisi berusaha menahan kerumunan yang makin beringas. Saat pintu mobil tahanan dibuka dan pemuda itu diturunkan, suasana mendadak menegang. Dari celah kerumunan, seorang tak dikenal bergerak cepat dan mengangkat pistol. Satu tembakan dilepaskan, peluru itu tepat menghantam kepala sang pemuda, membuat seluruh area langsung kacau. Beberapa waktu setelah tragedi itu, cerita berpindah ke penjara berkeamanan maksimum. Di sel sempitnya, Zaid, mantan dokter yang kini menjalani hukuman, menjalani rutinitas membosankan. Bangun, membersihkan diri, lalu berolahraga atau bermain catur. Di balik ketenangannya, ia menyimpan luka dan rasa bersalah yang dalam. Suatu pagi, saat bermain catur, Zaid melihat sekelompok tahanan mengeroyok seorang pemuda baru. Awalnya, ia mengabaikannya. Namun ketika kekerasan itu semakin menjadi, naluri lamanya muncul. Ia bangkit, berjalan mendekat, dan menatap para pelaku hingga mereka mundur. Setelah itu, Zaid mengajak pemuda yang disiksa tadi untuk duduk bersamanya. Dengan nada tenang, ia menasihatinya untuk belajar mengikuti aturan penjara. Karena satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal di tempat seperti ini. Saat pemuda itu mencoba bercerita tentang kehidupan di luar, Zaid hanya diam, membiarkan waktu berjalan tanpa memberi jawaban. Malam itu, Zaid duduk di ranjang sambil melipat selembar kertas menjadi burung. Di meja kecilnya, tergeletak foto seorang anak laki-laki bernama Noah. Tatapannya syarat kerinduan dan penyesalan. Kehidupan yang dulu ia miliki, kini hanya bisa ia bayangkan. Tak lama kemudian, seorang sipir datang memberitahu bahwa ada pengunjung yang ingin menemuinya. Zaid sempat mengira itu ayahnya. Namun ternyata yang datang adalah Helle, polisi wanita yang muncul di berita usai insiden penembakan di pengadilan. Helle datang dengan tujuan tegas. Dia sedang memburu seorang bernama Muter, pimpinan geng kriminal yang merekrut anak-anak muda untuk aksi brutal di jalanan. Ia menjelaskan bahwa kemampuan dan latar belakang Zaid menjadikannya kandidat yang cocok untuk menyusup ke dalam kelompok tersebut. Jika ia berhasil, pihak polisi akan memberinya pembebasan bersyarat dan menghapus sebagian catatan kriminalnya. Namun Zaid tidak langsung menjawab. Ingatannya kembali pada tragedi penembakan di depan pengadilan, peristiwa yang merenggut nyawa seseorang yang seharusnya Helle melindungi. Ia dapat melihat rasa bersalah itu masih membayangi wajah sang polisi. Dan entah mengapa, bagian dari dirinya merasa terhubung dengan luka yang sama. Helle terus berusaha meyakinkannya untuk menerima misi berbahaya itu. Ia mengingatkan Zaid bahwa masih ada seseorang di luar sana yang menunggunya. Seorang anak yang pasti merindukannya. Namun Zaid tetap diam. Ia bangkit dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata. Sepatah kata pun.
Malam itu, dalam sunyi selnya, Zaid menulis surat untuk Noah. Ia mengucapkan selamat ulang tahun dan berharap suatu hari anaknya bisa memaafkan semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Namun setelah selesai, ia tak sanggup mengirimkannya. Ia hanya menatap surat itu lama sebelum menyelipkannya di bawah bantal. Larut malam, pintu selnya terbuka. 2 sipir membangunkannya dan memintanya ikut tanpa penjelasan. Zaid digiring melewati lorong panjang yang dingin menuju area lain di penjara. Begitu pintu terbuka, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Suasana lebih keras, lebih gelap, dan dipenuhi wajah-wajah berbahaya. Ia telah dipindahkan ke sel para gangster. Di dalam ruangan, matanya langsung tertuju pada burung kertas yang ia lipat beberapa hari lalu, kini terletak di atas meja. Saat melihatnya, Zaid mengerti. Hele telah memulai rencana itu. Kini ia menjadi bagian dari misi beresiko tinggi. Misi yang bisa membawanya pada kebebasan atau kematian. Keesokan harinya, ia mencoba menyesuaikan diri di sel barunya. Namun, ketegangan cepat muncul. Beberapa tahanan masuk dan mengacak-ngacak barang-barangnya. Salah satunya mengambil foto Noah dan mentertawakannya. Amarah Zaid langsung meledak. Tanpa pikir panjang, ia memukul salah satu dari mereka hingga tersungkur. Pertarungan singkat pun pecah sebelum kelompok itu pergi sambil melemparkan ejekan kasar. Setelah suasana tenang, Zaid duduk kembali di ranjangnya, menatap foto Noah yang kini robek di sudut. Malamnya, ia mencoba menelpon anaknya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Namun panggilannya tak pernah dijawab. Hanya nada sambung yang terus berulang, membuat rasa rindunya semakin berat. Keesokan paginya, Hele kembali datang ke penjara. Kali ini Zaid memutuskan menerima tawaran yang sebelumnya ia tolak. Ia sadar, satu-satunya cara menebus masa lalunya adalah keluar dari tempat itu dan kembali menjadi sosok yang berarti bagi Noah. Hele tampak lega dan menunjukkan surat pembebasan bersyarat yang sudah disiapkannya. Ia menjelaskan bahwa untuk menyusup ke dalam geng Muter, Zaid harus terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan para anggotanya. Dan semuanya harus dimulai dari dalam penjara, dari lingkaran terdekat Muter yang kini berada di sekitarnya. Suatu hari, Zaid akhirnya mengambil langkah berani dengan menghadapi dan melawan salah satu gangster di halaman penjara. Keesokan harinya, Zaid dipanggil untuk bertemu seseorang bernama Adil. Mereka membicarakan kejadian perkelahian sehari sebelumnya. Dari percakapan itu, Zaid menyadari bahwa Adil memiliki pengaruh besar di dalam penjara, bahkan menjalin hubungan baik dengan beberapa penjaga. Setelah menilai Zaid, maka Adil memutuskan mereka bisa bekerja sama. Zaid kemudian diberi tugas untuk menghadapi seorang pemuda dari blok lain, anak seorang wanita tunasusila yang ditahan di sel 157. Ia berjalan bersama Adil dan kelompoknya menuju sel tersebut, namun terkejut ketika mengetahui bahwa pemuda yang dimaksud adalah orang yang sama yang sempat bermain catur dengannya beberapa waktu lalu. Tak lama setelah itu, Zaid dibebaskan dari penjara. Ia menuju sebuah gedung tinggi dan bertanya pada seorang pemuda bernama Didi tentang arah ke lantai 23, tempat tinggal barunya. Setelah menghirup udara segar di balkon, ia pergi ke sebuah pameran seni dan bertemu Stin yang bekerja di sana. Ia mengucapkan selamat atas kehamilannya. Namun jauh dalam dirinya, Zaid tak pernah menyangka akan dibebaskan begitu cepat. Ia merasa belum benar-benar siap untuk kembali bertemu dengan orang-orang dari masa lalunya.
Mereka pun akhirnya terlibat perdebatan, namun Zahid tetap bersikeras ingin melihat putranya. Pada akhirnya Stin luluh dan mengizinkannya menonton Noah berlatih sepak bola. Ketika malam tiba, Zaid mendapat telepon dari Jimmy yang memintanya datang keluar gedung. Begitu Zaid masuk ke dalam mobil, Jimmy tiba-tiba menghentikan laju kendaraan dan seseorang dari belakang langsung mencengkeram leher Zaid. Jimmy kemudian menjelaskan bahwa mulai saat ini ia akan mengawasi semua gerak-gerik Zaid karena ia tahu Zaid adalah seorang dokter. Ia juga mempertanyakan niat Zaid terhadap Adil dan kelompoknya, membuat situasi semakin menegangkan. Setelah menurunkan Zaid di tengah jalan, keesokan harinya, Zaid menemui Hele di pameran dan memberitahu bahwa Jimmy terus mengawasinya. Hele lalu memberi Zaid mikrofon kecil dan GPS untuk mengumpulkan informasi tentang Muter, meyakinkannya bahwa hanya mereka berdua yang tahu rencana ini. Malamnya, Jimmy menjemput Zaid dan membawanya ke sebuah lokasi. Setelah memeriksa barang-barangnya, Zaid dibawa masuk ke ruangan tempat Muter dan kelompoknya menunggu. Zaid diminta mengoperasi saat anggota yang terluka dan meminta semua orang keluar agar operasi bisa berjalan tenang. Jimmy jelas tidak menyukai keputusan Zaid. Namun, Mutar tetap memerintahkan anak buahnya keluar. Ia sendiri memilih tetap di ruangan karena pasien itu adalah saudaranya, Nasar. Zaid akhirnya berhasil mengeluarkan peluru dari paru-paru Nasar. Keesokan paginya, Zaid mengunjungi rumah mantan istrinya, Stein, berharap bisa bertemu Noah. Meski Noah sudah tak mengenalinya, Zaid tetap berusaha mendekat. Noah akhirnya menerimanya sebagai tamu dan Zaid mengajaknya bermain di kamar. Det her, det hedder et stetoskop, hvor de der dutter peges lidt ud af. Zaid pun resmi bergabung dengan Muter dan kelompoknya. Mereka mulai melacak orang yang telah melukai Nasar, hingga akhirnya tiba di markas lawan. Di sana, Zaid terkejut ketika melihat Didi, tetangganya sendiri, yang ternyata selama ini menjadi mata-mata Muter dan bertugas mengawasi apartemennya. Tak lama kemudian, Zaid mendapat tugas baru, mengambil sebuah paket penting di pelabuhan. Sebelum berangkat, ia diam-diam memasang alat pelacak di mobil Muter sebagai jaminan keamanan. Setibanya di pelabuhan, Jimmy memperingatkannya untuk menyelesaikan tugas itu tanpa kesalahan. Namun situasi berubah saat mereka mendapati barang itu telah dicuri oleh anak buah Boba, orang yang sama yang melukai Nasar. Demi menuntaskan tugasnya, Zaid pergi langsung ke markas Boba. Setelah ketegangan dan negosiasi yang hampir berujung bentrokan, Zaid berhasil merebut kembali paket tersebut. Ia kembali ke Muter dan menjelaskan bahwa Boba adalah pelakunya, tetapi sekarang semuanya sudah berada di tangannya lagi. Pada awalnya, Muter meragukan kata-kata Zaid. Namun akhirnya, Zaid berhasil meyakinkannya. Ia bahkan menyarankan agar Muter menemui Boba di klub, karena Boba sedang dalam suasana hati yang buruk dan kemungkinan besar akan mudah diajak bicara. Keesokan harinya, Zaid bertemu Noah dan Stin di pantai. Mereka berbincang santai hingga Noah dengan polos bertanya apakah ayahnya harus kembali ke penjara atau bisa tetap tinggal bersama mereka. Zaid menjawab dengan tenang bahwa ia berniat untuk tetap tinggal. Namun ketika Noah menanyakan apa kesalahan yang membuatnya di penjara, Zaid hanya terdiam, tak sanggup mengungkapkan masa lalunya. Setelah pertemuan itu, Zaid pergi ke perpustakaan dan memberikan sebuah rekaman suara kepada Hele, rekaman berisi pesan-pesan dari 14 hari terakhir saat ia bersama Muter dan kelompoknya. Sesaat kemudian, ia merenungkan semua tindakannya dan menceritakan kepada Hele bahwa Noah mulai bertanya tentang kejahatan masa lalunya.
Hele menenangkannya, mengatakan bahwa suatu hari Noah akan tahu bahwa ayahnya ikut berperan menghentikan kejahatan itu. Kata-kata itu sedikit meredakan beban yang Zaid rasakan. Malam harinya, Zaid dipanggil oleh Muter. Ia mendapat perintah untuk bergabung bersama Nasar dan Didi dalam sebuah pekerjaan yang jauh lebih besar. Mereka berhenti di sebuah toko dan berbincang-bincang sebentar di dalam mobil. Tanpa menyadari bahwa dari kejauhan, Hele sedang mengawasi gerak-gerik Zaid. Beberapa menit kemudian, 2 orang muncul dan melepaskan tembakan ke arah mobil Zaid, menandakan dimulainya bahaya yang jauh lebih besar. Beruntung, Zaid dan Didi berhasil melarikan diri, namun Nasar tewas di tempat. Mereka segera bersembunyi di toko yang baru saja mereka kunjungi, sementara 2 gangster terus mengejar. Tidak lama kemudian, Hele datang membantu. Zaid memancing para pengejar keluar sebelum kembali masuk untuk menghabisi mereka. Mengejutkannya, ia justru menemukan Hele di dalam. Saat mereka berbicara, Didi melihatnya namun pura-pura tidak tahu. Setelah itu, Zaid dan Didi kembali ke markas Muter. Di sana, Zaid mendengar salah satu anak buah menyebut adanya GPS yang tertanam di mobil Muter, membuat semua orang curiga. Ketegangan meningkat saat terdengar kabar polisi mulai mengepung area. Muter segera membawa Zaid ke sebuah bangunan menyerupai garasi. Di dalamnya, Muter tengah menyiksa seorang pria bernama Rasin yang ia curigai telah membocorkan informasi pengiriman narkoba kepada Boba. Har du sagt til Boba? Jeg har ikke sagt. Mutter! 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 Racin akhirnya mengakui tuduhan tersebut dan mengira dirinya lah yang memasang alat pelacak di mobil Muter. Setelah itu, orang-orang Muter menyeret Racin pergi. Zaid kemudian menemui Hel di perpustakaan dan mengungkapkan rasa bersalahnya atas insiden itu, bahkan ingin mundur dari misi. Tetapi Hel menegaskan bahwa berhenti justru membuatnya lebih berbahaya, karena Muter bisa kapan saja mencurigainya. Keesokan harinya, Muter menginterogasi Didi tentang penembakan di dekat supermarket saat Nasar tewas. Awalnya Didi berbohong, namun akhirnya mengaku bahwa Zaid sempat terlihat bersama seorang polisi wanita dan polisi itu tidak menangkapnya. Mendengar hal itu, Muter hanya terdiam penuh kecurigaan. Sementara itu, Zaid menghabiskan waktu bersama Noah di taman hiburan, menikmati momen kecil yang menenangkan. Namun dalam perjalanan pulang, mobil mereka tiba-tiba ditembaki. Zaid berhasil melarikan diri dan segera mengantarkan Noah kembali ke Lumastin untuk keselamatannya. Zaid meminta Noah untuk selalu mengingat bahwa ia mencintainya, lalu memeluknya dan menciumnya sebelum mereka berpisah. Sesampainya di apartemen, Zaid terkejut menemukan tempat itu porak-poranda dan foto Noah hilang. Ia langsung tahu ini ulah Muter dan segera memberitahu Hele. Namun sebelum sempat berbuat lebih jauh, anak buah Muter datang dan menangkapnya. Muter membawa Zaid ke tempat di mana Rasin disiksa. Setelah itu, Muter mengumumkan niatnya untuk mengunjungi Noah dan Stin. Zaid memohon agar mereka tidak disakiti, sementara Jimmy bersiap menghadapi Zaid. Namun Zaid berhasil membebaskan diri dan mengalahkan Jimmy beserta orang-orang lainnya. Setelah lolos, Zaid langsung menuju markas Muter, bertekad mengakhiri semuanya malam itu juga. Namun sebelum bisa mencapai Muter, ia harus lebih dulu berhadapan dengan barisan anak buahnya yang siap mati demi melindungi pemimpin mereka. Ketika akhirnya Zaid sampai di ruangan Muter, ia menemukan Didi dan beberapa anak muda sudah berada di sana. Tanpa peringatan, Muter tiba-tiba menembak kaki Zaid membuatnya tersungkur. Melihat itu,
Didi langsung berbalik menyerang Muter dan mengarahkan pistol ke kepalanya. Dalam kekacauan itu, Zaid berhasil mengangkat senjatanya dan menembak Muter hingga ia tewas. Didi membantu Zaid dan mereka meninggalkan kamp gangster tersebut. Zaid kemudian mengantarkan Didi pulang, lalu sempat menatap foto Moah sejenak. Beberapa menit setelah itu, ia mendengar suara sirene mobil polisi yang semakin mendekati markas Muter. Dan film pun tamat.